Salam saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-10. Beberapa hari terakhir ini banyak rekan pastor yang mengisi INRI, renungan bagi kita sekalian. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak buat mereka dan kita berdoa mudah-mudahan teman-teman pastor baik dari dalam Keuskupan Agung Makassar maupun dari luar, mereka yang memang cukup antusias membawa renungan ini akan tetap antusias dan tetap semangat, karena saya percaya renungan-renungan mereka sangat bermanfaat untuk menjadi inspirasi hidup bagi kita sekalian. Sebuah inspirasi yang dibangun atas dasar sabda Tuhan sendiri. Nah saudara-saudari, hari ini perikop yang dibacakan oleh gereja adalah Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Mohon Anda membaca sendiri di rumah. Saya langsung mengutip ayat 37 yang menurut saya adalah pesan penting bagi kita. Jika ya, hendaklah katakan ya, dan jika tidak, hendaklah katakan tidak. Artinya Yesus mengajak kita, bahkan memerintahkan kita untuk berkata jujur. Kalau kita berkata jujur, nama Tuhan tidak perlu dibawa-bawa. Itulah sebabnya Yesus katakan tidak perlu bersumpah demi Allah. Banyak orang juga bersumpah demi Allah, dan ternyata itu hanya sekedar ucapan manis di bibir, hanya untuk enak didengar, tetapi ternyata dalam pelaksanaan jauh dari kehendak Allah yang dibawa-bawa namanya di dalam sumpah. Maka Yesus katakan, jangan bersumpah demi Allah. Sampaikan saja segala sesuatunya secara benar. Nama Allah dengan sendirinya dimuliakan. Yang kedua, saudara-saudari sekalian, kebenaran itu menunjukkan bobot dan kualitas iman dan kualitas kepribadian kita. Kehormatan kita itu adalah pada mulut yang berkata benar, dan bukan pada mulut yang kotor dengan kata-kata yang penuh tipu muslihat. Dan yang ketiga, saudara dan saudari, Santo Yakobus mengingatkan kita, dengan mulut, dengan lidah kita memuji, kita memuliakan Tuhan, tetapi dengan mulut dan lidah yang sama kita juga bisa mencelakakan orang lain. Kita bisa mengutuk orang lain, yang kata Yakobus adalah citra Allah sendiri. Manusia diciptakan serupa dengan Allah. Maka ketika kita berkata tidak benar, ketika kita berbohong, bukan hanya sesama yang kita cederai, tapi sesungguhnya Allah sendiri kita lukai, karena sesama manusia adalah citra Allah. Mari saudara-saudari, kita belajar, kita berjuang bahkan untuk berkata jujur. Saya katakan berjuang karena kita juga alami dalam hidup sehari-hari bahwa kerap kali kejujuran itu mengundang soal. Banyak orang yang tidak siap untuk menerima kejujuran. Banyak orang menjadi kecewa dan tersakiti karena berhadapan dengan kejujuran. Kekecewaan dan sakit yang menurut saya tidak sepantasnya terjadi kalau orang itu juga memiliki spirit yang sama, spirit kebenaran, spirit kejujuran. Siapa yang tidak siap dengan spirit itu pasti akan tersakiti, dan mungkin sebagai pelampiasannya dia juga akan berupaya untuk menyakiti. Yesus sendiri mengalami itu, saudara-saudari, ketika ia berbicara benar, berkata jujur, lalu begitu banyak yang memusuhi dia dan melampiaskan amarah, dengki dan dendamnya itu dengan peristiwa salib. Nah, saudara-saudari, mudah-mudahan dengan kejujuran yang kita perjuangkan dan yang kita nampakkan di dalam kata dan perbuatan, hidup kita pun tidak akan kekurangan
berkat Tuhan. Hidup kita akan selalu ditandai dengan sukacita dan damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.